lebih mementingkan ego kita. Ajar kita ya Tuhan melihat bahwa kasih-Mu yang telah menebus kami itu semua adalah berasal dari-Mu, bukan karena kekuatan kami. Pakai kami ya Tuhan melalui renungan yang singkat ini, melalui hamba-Mu yang hina ini, supaya sungguh-sungguh firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami semua. Terima kasih ya Tuhan, demi nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup kami berdoa. Amin. Saudara masih ingat temanya minggu lalu apa? Sudah kelihatan di situ ya. Hah? Lupa ya? Wah, itu yang paling itu apa itu? Hah? Iya. Membangun identitas Injil. Minggu lalu itu bagian yang pertama. Minggu lalu siapa yang enggak ada di sini? Ya. Oh, ada yang enggak ada ya, enggak apa-apa Saudara ya. Kita bersyukur kalau kita bisa mendengarkan tema renungan yang berseri terus ya. Pak Wong juga sempat mengatakan minggu lalu tentang bagaimana kita ini membangun identitas Injil. Jadi saudara harus terus mengikutinya tiap Rebo, jangan sampai ketinggalan ya. Jadi jangan miss itu ya. Masih kita tahu bahwa minggu lalu kita berbicara tentang apa? Perilaku itu datangnya dari identitas ya. Bagaimana kita berperilaku itu ditentukan oleh apa yang sesungguhnya kita percaya tentang siapa diri kita. Jadi pertanyaan dasarnya itu siapa saya? Oh, saya adalah hamba Tuhan, saya adalah politikus, saya adalah pengusaha, saya adalah artis. Nah, itu akan menentukan ya identitas dan perilaku orang itu. Setiap orang pasti memiliki jawabannya masing-masing. Ya, hari ini kita akan bicara tentang tema yang berikutnya, ya, membangun identitas Injil. Nah, sebelumnya saya kasih ilustrasi dulu ya. Saudara, saya bersyukur bahwa di keluarga saya itu adalah keluarga yang ada yang bisa melayani Tuhan, khususnya adik saya itu ya, kesehatannya juga enggak terlalu baik tapi tetap melayani Tuhan walaupun dia harus melayani juga mempunyai kesempatan untuk bepergian ke beberapa negara seperti China, Hong Kong dan Taiwan ya, dan sekitarnya. Untuk apa? Sebetulnya jemaatnya enggak banyak Saudara, tapi untuk menjangkau mahasiswa yang belum kenal Injil. Itu menjangkau mahasiswa-mahasiswa yang ada, sehingga yang terutama yang dari Indonesia, yang tidak menjangkau yang dari negara ini ya. Kenapa? Supaya mereka kenal, diperlengkapi dalam mengenal Injil melalui persekutuan yang ada. Nah, seperti biasanya dia bepergian seperti biasa Saudara, mungkin Saudara juga tidak asing ya. Biasanya kalau kita ke bandara di checkpoint, ini yang baru ke bandara ini ya, pulang dari Penang kan. Nah ini Pak Bambang, biasanya kita menyerahkan apa? Hati-hati loh ya, ini jebakan. Menyerahkan apa? Bukan uang Pak, di bandara di checkpoint kita menyerahkan apa? Paspor, identitas Saudara. Kita menyerahkan KTP, yang diminta bukan uang dulu. KTP dan paspor, ayo mana paspornya, mana KTP-nya. Ya, baru diproses, betul ya Saudara. Jadi identitas, nah kita bisa lihat bahwa bila kita berada di luar negeri, paspor ini menunjukkan identitas kita sebagai apa? WNI, warga negara Indonesia. Nah, kalau misalnya kampung mana, di mana, misalnya di itu enggak, tapi identitasnya itu dari mana, siapa, iya dia. Dan jika kita bepergian, Saudara tahu juga keluar dari satu tempat ke tempat yang lain, maka akan ada apa biasanya? Akan ada apa? Kalau dari tempat satu ke tempat lain, maka akan ada apa? Supaya enggak ngantuk Saudara, saya kasih kuis-kuis sedikit. Maka akan ada identitas sudah ya, paspor. Maka setelah itu apa? Kalau kita menuju dari sini, misalnya dari Singapura, nanti pergi ke Penang, nanti pergi ke mana Eropa, atau akan ada apa? Itu yang dipikirkan tiket pesawat. Akan ada stempel. Iya, harus lewat imigrasi di stempel kamu. Oke, kamu lewat bandara, kamu lewat di sini negara ini. Nah, itu akan menjadi cerita perjalanan kita, bukan? Ya kan?
Jadi orang itu mengetahui, oh kamu habis ini dari sini, oh kamu baru singgah ke sini ya. Habis itu, loh kok ini kok belum ada, nah itu ada ceritanya, perjalanan dia kemana. Nah itulah yang menjadi tema kita hari ini, identitas dan cerita. 2 Korintus pasal 5 ayat 17 sampai yang ke-21. Saudara, identitas ini kalau hari ini datangnya bukan hanya dari perilaku saja, tapi dari cerita. Maksudnya bagaimana? Cerita yang kita percayai tentang siapa kita, ya tadi identitas kan, siapa kita, yang mempengaruhi kita, yang mempengaruhi apa yang kita percayai mengenai identitas kita dan bagaimana cara kita menghidupinya. Jadi contohnya begini saudara ya. Jadi kalau mereka menganggap minggu lalu Pak bawa uang ya, saya kalau hanya uanglah yang bisa memberikan kebahagiaan dalam hidup ini, akan membuatnya kita memilih identitas sebagai apa biasanya. Kalau uangnya paling penting, jadi hamba uang. Identitasnya jadi hamba uang dia. Ya, cari uang boleh saudara, bukan berarti salah. Ya. Kenapa Pak Bambang kok senyum-senyum Pak? Ya, mencari uang enggak salah, boleh, tapi jangan ekstrim menjadi hamba uang. Jadi kadang-kadang bagi yang memilih identitasnya menjadi hamba Tuhan, missionary atau akan melayani Tuhan, rela bayar harga, bepergian ke beberapa tempat untuk melayani Tuhan, mungkin ke beberapa tempat mengabarkan Injil. Karena apa? Karena mereka percaya tentang kebenaran Injil, hidup untuk Injil. Makanya mereka menganggap itu penting. Mereka mau menceritakan, mengaplikasikan Injil dalam hidupnya walaupun harus mengorbankan waktu, uang, dan kadang jauh dari keluarga. Mari kita melihat apa cerita Injil tentang identitas kita. Mari kita baca ya. Cerita Injil tentang identitas kita. Ayo 2 Korintus pasal 6 ayat 17 sampai 21. Kita baca secara bergantian ya. Jadi semakin banyak panca indera yang terlibat, saya percaya itu ya. Taksonomi belum. Nah ya. Jadi maksudnya kognitif, afektif, dan psikomotor. Jadi semua itu akan, kalau kita lebih relate, kita akan lebih bisa menangkap banyak ini ya. Oke, saya akan baca, kemudian saudara yang ayat berikutnya. 2 Korintus 5 ayat 17 sampai 21. Jadi kita akan melihat ya. Cerita Injil, apa itu cerita Injil tentang identitas kita. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Oke, silakan saudara. Sebab Allah mendamaikan dunia ini dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Iya. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Saudara, hari ini kita mau belajar 3 hal. Ya, 3 hal bagaimana membangun identitas Injil ini di dalam cerita atau di dalam kisah Injil ini. Yang pertama saudara, kita harus memahami identitas kita dan kaitannya dengan bukan uang, dengan Injil ya, identitas ini. Jadi maksudnya begini saudara, kita ini dari mana asal kita? Lahir dari orang tua, ya betul ya. Ada orang tua, ada latar belakang yang berbeda-beda ya. Orang tua itu melahirkan kita, tetapi mereka adalah ciptaan Tuhan. Mereka adalah orang yang Tuhan pakai untuk membesarkan kita. Jadi semuanya berasal dari Allah. Jadi apa itu memahami identitas kita ya, kita terus diingatkan dengan metaranasi Injil ini bahwa kita ini adalah ciptaan. Identitas kita kalau tadi warga negara Indonesia. Kalau kaitannya dengan Injil, apa identitas kita? Kita adalah ciptaan Allah.
ciptaan Allah yang sempurna, semua adalah ciptaan. Itu adalah identitas yang dimiliki oleh semua manusia, tidak terkecuali orang tua, muda dan keluarga termasuk semuanya adalah ciptaan dan Allah yang dimana diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Kita ini penyembah saudara, diciptakan untuk memuliakan Allah. Ya, di mana kita diciptakan untuk berkuasa atas ciptaan kita. Kita bukan berkuasa untuk menguasai tapi untuk memuliakan Allah. Kita adalah penerima mandat wahyu yang Tuhan berikan kepada manusia. Dengan apa? Membawa manusia itu supaya manusia itu bisa melihat bahkan menerjemahkan apa yang ia lihat. Jadi kita harus jelas saudara ciptaan. Tapi saudara, ciptaan itu rusak oleh karena dosa. Identitas kedua. Kita semua tahu bahwa ciptaan telah rusak oleh dosa, gitu ya, kaitannya dengan Injil. Inilah yang dimaksud dengan tadi ayat yang dibaca tadi oleh Paulus di mana dengan ciptaan lama. Jadi sejak manusia jatuh dalam dosa dan menolak pencipta, seluruh identitas dan keberadaan kita rusak. Ibaratnya KTP-nya mungkin kepotong atau robek atau gimana, atau hilang ya. Rusak semua identitas kita. Dan kita harus memahami, oleh karena anugerah Tuhan kita telah ditebus dengan harga yang mahal. Melalui apa saudara? Kelahirannya, kematiannya, kebangkitannya. Dan itulah Injil. Injil, kita harus memahami Injil secara utuh. Jangan cuma terpisah-pisah. Ya, jangan hanya bagian-bagian tertentu. Injil harus dipahami sebagai satu kesatuan berita. Kelahiran, kematian, kemudian kebangkitan, dan nanti kenaikannya ke surga. Itu adalah rangkaian peristiwa yang menjadi inti Injil. Jadi saudara, kita tahu di sini jelas identitas kita. Sudah jelas belum saudara? Yakin enggak? Saya taunya KTP begitu ya. Tapi kalau identitas kaitannya dengan Injil, waduh masih enggak tahu ini ya. Masih sudah jelas atau belum bahwa kita ini ciptaan, tapi sudah rusak. Kita butuh Injil. Injil yang dimana Tuhan sudah berikan anugerah Injil yang utuh ini ya. Kita ini adalah milik Kristus. Setiap orang yang mengaku, yang sudah percaya, menerima keselamatan itu kita sudah menerima jaminan hidup kekal. Tadi sudah kita nyanyikan. Jadi itu harus menjadi identitas gitu loh. Kalau kita gimana kita menjadi saksi Kristus. Ya, jadi pertama kita harus mengalami. Nah yang kedua saudara, apa? Kita harus mengalami pembaharuan. Mengalami pembaharuan identitas. Jadi kalau KTP biasanya pernah ya ada KTP itu fotonya itu sampai sudah tidak kelihatan saudara. Elektronik iktp ya atau apa ya? Yang biasanya itu fotonya itu sampai tidak kelihatan, sampai pernah itu terus bilang wah ini tidak kelihatan orangnya ini, loh kan sudah ini kan identitas saya ini KTP, ulang ya, cetak ulang, diperbaharui gitu ya. Jadi mengalami pembaharuan identitas ini. Identitas apa yang ketiga? Siapa yang baru adalah ciptaan baru. Itu di dalam Injil, kaitannya dengan Injil. Kita harus hidup karena dua hal yang merupakan dampak matinya Kristus bagi kita. Itu yang harus kita lakukan. Pembaharuan ini karena apa? Karena Kristus. Ciptaan baru bukan langsung sempurna saudara. Orang yang dulu mungkin pembohong terus tidak jadi bohong. Proses. Orang yang dulu marah sekarang tidak jadi pemarah. Proses saudara. Tetapi ada pembaharuan demi pembaharuan di mana Tuhan yang pimpin. Ciptaan baru di mana kita sudah diubahkan dan akan terus berproses dalam perubahan menuju kesempurnaan ini. Jadi perubahan hati yang menyeluruh. Jadi siapa yang ada di dalam kita? Siapa? Diri kita? Kristus. Kalau dia sudah mengalami pembaharuan yang hanya daripada Kristus, dia akan bertobat dan berusaha ya untuk tidak mengulang apa segala kesalahan, maksudnya dosa ini, karena dia tahu Tuhan Yesus sudah mati bagi dia. Begitu besar saudara perubahan yang dikerjakan anugerah Allah di dalam jiwa, sehingga seperti yang dikatakan selanjutnya yang lama sudah berlalu, yaitu apa? Pikiran lama.
asas-asas hidup yang lama, kebiasaan yang lama sudah berlalu dan semuanya ini harus menjadi baru. Perhatikan anugerah Allah yang bisa menjadikannya baru. Mau saudara untuk mengalami pembaharuan? Hanya di dalam Kristus. Saudara, yang menarik, Paulus ini loh ya, rasul yang dulunya menganiaya, bahkan membenci, bahkan mau membunuh Tuhan. Dalam pelayanannya Paulus selalu berusaha meyakinkan orang, tapi satu hal, dia tidak perlu meyakinkan Allah. Karena apa? Karena Allah tahu isi hatinya. Jadi mana Paulus berharap agar orang Korintus itu meyakini pelayanannya serta isi pemberitaannya. Ini menarik sekali ya di ayat yang ke-12. Dikatakan bukan karena Paulus menginginkan orang Korintus itu memuji-muji dirinya. Tidak, semua itu dilakukan oleh Paulus karena ia apa? Didorong oleh Injil. Dia tahu kasih Yesus kepadanya. Dia melayani karena anugerah dari Tuhan yang sudah dia terima. Saudara, anugerah inilah yang membuat orang ini yang ada dalam Kristus itu jadi ciptaan baru. Permisi tanya, kita sudah ada di dalam tahap ini ataukah kita masih dalam ciptaan yang lama? Sudahkah ciptaan yang baru yang harusnya dilahirkan kembali dengan natur yang diubahkan ini? Kita ini bukan cuma produk lama yang di-upgrade ya, diperbaiki begitu, bukan. Tapi apa maksudnya? Nah, kita itu diubahkan secara total hanya oleh Kristus. Identitas Injil diterima oleh siapa saudara? Siapa saja yang ada dalam Kristus, tidak peduli siapapun, tapi perubahan identitas dari Allah dari dalam satu perubahan yaitu menjadi ciptaan yang baru. Jadi yang pertama tadi apa? Kita harus memahami Injil dan kaitannya dengan Injil, memahami identitas kita dan kaitannya dengan Injil. Yang kedua tadi kita harus memahami pembaruan ya. Seperti belajar seperti Paulus karena Kristus sudah mati dan anugerahnya itu sudah kita terima. Dan yang ketiga, ini tadi ayat yang ada ya. Yang ketiga, kita harus memahami pendamaian yang hanya dari Allah. Ya. Allah mendamaikan dunia ini. Oh, tadi ini berarti tadi ayat yang tadi ini. Next. Oke. Allah mendamaikan dunia dengan dirinya. Oh, coba boleh dibaca bersama-sama. 1 2 3 2 Korintus ya. Ini yang tadi ya. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh siapa? Kristus, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi secara tersurat dan tersirat Rasul Paulus sudah mengungkapkan bahwa Allah sudah mendamaikan dunia, mendamaikan mereka dengan dirinya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi maksudnya tidak memperhitungkan pelanggaran, bahkan mempercayakan berita pendamaian. Jadi identitas ini bukanlah satu pencapaian saudara, satu pemberian. KTP identitas dikasih kan ya. Kalau enggak ada KTP bagaimana? Enggak ada identitas ya. Nah, jadi identitas ini bukan satu pencapaian, tapi satu pemberian dari Allah. Kita hidup di dunia ini menuntut kadang-kadang ya, menuntut kita untuk mencapai identitas kita. Siapa saya? Itu kerja saya, semua karena saya. Nah ini alasannya mengapa saudara kita kadang-kadang begitu susah menerima Injil yang diberikan oleh Tuhan. Karena apa? Ini yang juga jadi alasan mengapa kita sering gagal dalam menghidupi identitas kita. Karena kita ini gagal bukan karena janji Tuhan yang gagal saudara. Tapi karena kita terus berusaha dengan usaha kita sendiri. Kita tahu bahwa semua itu karena aku. Tidak saudara, bukan aku. Kadang-kadang kita terus didikte ya oleh dunia, kadang-kadang kita itu terus berusaha untuk usaha sendiri untuk mencapai identitas, bukan menerima identitas itu dari Tuhan. Jadi kadang-kadang kata-kata yang dalam otak kita, jadilah dirimu, bebaskan dirimu, ikuti kata hatimu, apa semuanya, membuat kadang-kadang malah gagal kita bisa kehilangan identitas yang sebenarnya sebagai ciptaan yang baru. Pendamaian dari Allah. Jadi saudara, yang ketiga kita harus juga memahami pendamaian hanya dari Allah.
Ingat ya, ciptaan, rusak, ini terus ya, dari awal pertama kali kita belajar buku ini sudah sampai harusnya hafal ya Pak ya. Kasih kuis saja Pak, suruh hafal ya. Kematian, kemudian sampai penyempurnaan proses. Kita ini berada di tengah-tengah saudara ya, situ jadi saksi Kristus. Sudahkah kita ini jadi ambasador bagi Kristus? Tahu ambasador enggak? Ini jangan lihat ini dulu, nanti bahaya ini. Ambasador tahu enggak? Ambasador apa? Duta besar. Oh ya, kalau brand ambasador. Bingung ya? Hah? Kalau ambasador duta besar untuk negara. Kalau brand ambasador sekarang kan banyak ya di YouTube. Ini artis ini jadi brand ambasador ini. Oh ini sekarang enggak boleh jadi brand ambasador karena tidak sesuai dengan ada aturannya saudara jadi ambasador itu. Kita ini ambasador. Nah, saya memang waktu itu sengaja saya Google, apa sih brand ambasador ini, saya pengen tahu. Jadi saya lihat di mana kalau ambasador itu yang menarik ini tidak hanya ya maksudnya syaratnya kamu harus memiliki daya tarik tapi tidak selalu tentang fisik. Wah, ini menarik ini. Bukan fisiknya, tapi apa? Karakternya. Orang itu harus memiliki karakter yang khas baru bisa jadi brand ambasador dari produk itu. Dan tugasnya apa? Ambasador, brand ambasador, mempromosikan suatu brand merek untuk membangunnya adanya brand awareness supaya tahu oh ini apa ini. Ya, tentang ini sehingga angka penjualannya meningkat itu brand ambasador. Nah, sama saudara. Kalau kita lihat nah ini, memiliki karakter yang bisa dikenali. Kemudian juga mempromosikan brand untuk membangun adanya brand awareness. Kita ini ambasador bagi Kristus. Harus memiliki karakter yang dikenali, yang bisa dikenali. Kalau enggak bisa jadi brand ambasador saudara. Ya bukan menjadi ambasador. Kita harus mempromosikan apa saudara? Injil, cerita Injil. Siapa? Kelahirannya, kematiannya, kebangkitannya. Gereja akan mati tanpa ada pemberitaan Injil. Gereja ada karena pemberitaan Injil. Bila hal yang sangat penting ini dilupakan saudara, gereja dan kehidupan Kristen ini kita akan terancam bahaya. Kita harus senantiasa menjadi apa saudara? Baca, 1, 2, 3. Jadi kami ini adalah utusan Kristus. Nah itu. Ambassador for Christ. Kita adalah kami ini adalah utusan Kristus. Permisi tanya, sudahkah kita melakukan? Kalau ketiga poin ini harus menjadi pijakan kita. Sudah tahu kita memahami Injil, memahami identitas kita, sempurna kemudian rusak, perlu Injil, kemudian kita juga harus mengalami pembaharuan yang dari Kristus. Hanya untuk juga karena memahami pendamaian yang daripada Allah, menghidupi pendamaian daripada Allah. Lalu kita dari 3 poin ini kita harus menjadi ciptaan yang baru untuk menjadi ambassador for Christ. Identitas itu perlu ditebus saudara ya, bukan hanya cuma dipelajari atau hanya didasari dalam diri, kemampuan diri sendiri. No, tanpa melihat karya penebusan Kristus kita tidak akan mampu saudara menghidupi identitas kita sebagai ciptaan baru. Lihatlah pada Yesus, hiduplah sebagai ciptaan baru. Pahamilah identitas kita ini bukan milik kita, milik Kristus yang sudah butuh, di mana kita butuh inti Injil itu ada di dalam kita, mengalami pembaharuan dan memahami pendamaian yang sudah dibayar mahal oleh Kristus hanya dari Allah. Hiduplah saudara sebagai ciptaan yang baru, identitas kita, our true identity. Boleh ya kalau cuman kebenaran ini cuman kita dengar, tapi kalau kita enggak ngalami itu kadang-kadang memang susah ya, memang kita jatuh bangun saudara.
Tetapi dalam penjelasannya Rasul Paulus menyatakan bahwa siapa yang ada di dalam Kristus maka ia sudah diperbaharui. Menjadi ciptaan yang baru dan tidak gentar. Mengalami perantaraan Kristus yang telah mendamaikan kita dengan dirinya sebagai ciptaan baru. Dan kita bisa sungguh-sungguh mempunyai satu kerinduan. Dan sudahkah kita menjalankan kewajiban kita, menceritakan Injilnya. Injil adalah cerita. Identitas kita harus menceritakan. Ambasador, kita harus menjadi ambasador bagi Kristus. Menceritakan Injil adalah suatu anugerah karena identitas kita bukanlah ciptaan lama lagi, tapi ciptaan baru. Soli Deo Gloria. Mari kita nyanyikan satu pujian sebagai respon. I tell the world that I tell the world that I am Christian. Pakai bahasa Indonesia aja ya. Kalau enggak tahu lagu ini ya. Waduh, ini harus diajarkan. Ini lagu ini menyentuh ini ya. Saya waktu mempersiapkan pikir lagu apa ya. Kadang-kadang lagu yang dipersiapkan itu kalau kadang-kadang berbicara dalam merenungkan ini. Oh ya ini, iya benar ini sebagai respon. Tolong di ini. Sebentar, belum keluar. Oke. Beritakanlah Tuhan penebus, beritakanlah kasih Allah, beritakanlah Yesus anak Allah, hingga ke ujung Ambassador for Christ. Ya, Roh Kudus yang sadarkanku pulang ke Bapa Maha Murah. Sucikan hatiku, proses pembaharuan agar berguna bagi Tuhan. Masyur nama Tuhan. Dan ada ini ya. Oke, next. I tell the world that I am Christian. I'm not ashamed His name to bear. I tell the world that I am Christian. I will take Him with me anywhere. I tell the world how Jesus saved me and how He gave me a life brand new. And I know if you trust Him, that all He gave me, He gave to you. I tell the world that He's my Savior. No other one could love me so. My life, my all, is His forever. And where He leads me, I will go. Doa penutup, doa firman mungkin. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami sudah mendengar firman-Mu. Kiranya Engkau menolong kami memahami identitas kami di dalam Kristus. Bukan hanya mengerti, mampukan kami juga mengimplementasikan. Mampukan kami menghayati, menghidupi di tengah aktivitas keseharian kami ya Tuhan. Di tengah dunia yang caruk marut dengan berbagai hal, Engkau memilih kami dan bahkan Engkau menyebut kami garam dan terang dunia. Seorang Kristen. Tuhan, tolong kami bisa membedakan identitas kami dengan mereka yang belum mengenal Engkau. Supaya kehidupan kami boleh menyatakan cerita tentang kebesaran-Mu, anugerah-Mu, keselamatan yang Engkau kerjakan. Dan karya, kelahiran baru, ciptaan baru yang Engkau beri bagi kami. Tuhan berkati kami, tolong kami untuk mengerti dan juga boleh menghayatinya di tengah kehidupan kami. Kami berdoa bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.